Teknologi Informasi. Program Studi Teknologi Pangan terakreditasi A didirikan tahun 1993 dengan komitmen mempersiapkan sarjana ahli dalam bidang pangan, menguasai ilmu dasar dan terapan dalam aspek pengolahan, rekayasa, keamanan, dan manajemen industri pangan, serta mencetak sarjana yang inovatif, kreatif, dan berjiwa wirausaha didasarkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Program Studi Teknik Informatika terakreditasi B, didukung staf pengajar pegawai yayasan serta dosen luar biasa sebanyak 26 orang. Program Studi Teknik Informatika mempunyai misi menghasilkan sarjana komputer yang unggul di bidang teknologi informasi dan mampu berkompetensi di pasar global. Program Studi Sistem Informasi mencetak tenaga ahli komputer yang mampu menerapkan sebuah solusi sistem informasi untuk memecahkan masalah administrasi informasi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dalam rangka meningkatkan daya saing baik di lingkungan industri maupun di lingkungan administrasi publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi B, berkonsentrasi dan berkompetensi menciptakan lulusan yang mempunyai kemampuan di bidang kebijakan publik, manajemen pelayanan publik, dan manajemen pembangunan. Program studi ini memiliki kerjasama dengan pemerintah kabupaten, kota yang ada di wilayah Jawa Timur, dengan prospek pengembangan karir pada instansi pemerintah BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi A, guna memberikan kemampuan dalam hal pasar modal dan manajemen investasi, maka Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis bekerja sama dengan PT Bursa Efek Jakarta dan PT Sinarmas Sekuritas Surabaya dengan membuka laboratorium pojok BEJ, yang aktivitas pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat melakukan transaksi online maupun pelayanan nasabah. Tujuannya adalah mencetak profesional dalam bidang pasar modal dan sekuritas. Program Studi Ilmu Komunikasi terakreditasi B, dengan dukungan dari beberapa media televisi, radio, cetak, dan juga perusahaan serta instansi pemerintah. Program Studi Ilmu Komunikasi berkompetensi dan berkonsentrasi mencetak lulusan yang handal dalam bidang jurnalistik, public relation, broadcast, dan film, serta advertising. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Bidang Studi Teknik Arsitektur terakreditasi B, mempunyai 2 program peminatan, yaitu Desain Arsitektur dan Desain Komunikasi Visual, dan berkompetensi menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa entrepreneurship dengan didukung fasilitas Laboratorium Teknologi Arsitektur, Laboratorium Kawasan dan Bangunan Arsitektur, dan lain-lain. Bidang Studi Teknik Lingkungan terakreditasi B, memiliki kompetensi akademis yang profesional dan siap berkembang di bidangnya. Juga berkompetensi profesional seperti Water and Wastewater Treatment Plant Design, Environmental Management for Natural Resource, kompetensi life skills atau soft skills, serta kompetensi IT bersertifikat Microsoft. Bidang Teknik Sipil terakreditasi B, menjadi bidang studi yang mampu menyediakan data dan informasi yang menunjang pembangunan daerah tingkat 2, terutama di wilayah Provinsi Jawa Timur. Didukung kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah dan BUMN, kontraktor dan konsultan, perencanaan serta valuator, perusahaan pengembang real estate, perbankan, dan wirausaha. Fakultas Hukum.
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dibuka pada tahun akademik 2006-2007 dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sarjana hukum yang memiliki kemampuan analisis dan penguatan tentang teknologi hukum, supremasi hukum, dan kesadaran, kepatuhan, serta kepastian hukum. Program Pasca Sarjana. Program Pasca Sarjana UPN Veteran Jawa Timur didirikan berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan program Pasca Sarjana dilaksanakan pada tahun akademik 1999-2000. International Dual Degree Program. International Dual Degree Program adalah program studi yang pada akhir perkuliahannya, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh 2 gelar kesarjanaan, nasional dan internasional. Dengan perkuliahan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, lulusan International Dual Degree Program of Ed and Communication ini akan mencetak ahli komputer, komunikasi, dan bisnis di bidang logika programan, branding, advertising, creative design communication, international business, human resource, entrepreneurship, dan bidang lainnya. Semua fakultas dan program studi di UPN Veteran Jawa Timur dilengkapi dengan fasilitas laboratorium mutakhir yang sesuai dengan peruntukan di masing-masing fakultas dan program studi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, disingkat LPPM, mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan pengetahuan dan teknologi serta melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu program tersebut adalah program KKN BDMB, merupakan bagian learning site yang dapat diandalkan untuk menghasilkan model atau pola penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien. Biro Administrasi Akademik. Biro Administrasi Akademik, disingkat Biro Admik, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik, serta melaksanakan perencanaan evaluasi dan pelaporan akademik. Biro Kerjasama dan Kemahasiswaan, atau disingkat Rokermawa, mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan, arahan, konsultasi, serta pengawasan terhadap organisasi dan kerjasama, serta kegiatan mahasiswa. Unit Pelaksana Teknis, Perpustakaan. Sesuai dengan visi dan misi UPN Veteran Jawa Timur sebagai lembaga induknya, perpustakaan bertujuan menjadi perpustakaan yang terdepan, modern, dan mandiri, serta memberikan layanan yang terbaik kepada sivitas akademika dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menghasilkan lulusan pionir pembangunan yang profesional, inovatif, dan produktif. Unit Pelaksana Teknis Telematika, disingkat UPT Telematika, mempunyai tugas pokok menyediakan sarana prasarana pendukung dan menyajikan informasi yang tepat kebutuhan, tepat waktu, dan tepat nilai berkaitan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan menggunakan perangkat pengolah dan penyaji informasi. Unit Pelaksana Teknis Pusat Bahasa, disingkat UPT Pusbahasa, mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam mata kuliah atau ajaran bahasa asing, baik yang kurikulum maupun yang ekstrakurikuler bagi sivitas akademika. UPT Poliklinik mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan sivitas akademika dan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UPT Poliklinik mempunyai fungsi memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka program kesehatan preventif, kuratif, dan promotif, primary health care, family health care, kesehatan kerja, serta pelayanan kesehatan poli umum, poli gigi, dan kamar obat. Hai, saya Devi. Saya mahasiswa FISIP
Komunikasi UPN Jawa Timur. Pertama kali aku masuk sini tuh atas rekomendasi teman-teman saya sih, bilangnya kalau komunikasi itu enak, apalagi UPN-nya ada wifi-nya dan lain sebagainya. Pertama waktu masuk sini sih aku nggak begitu percaya ya. Waktu pas masuk, setelah aku coba-coba, ternyata iya wifi lancar. Terus satu-satunya UPN tuh satu-satunya universitas yang kalau KRS-annya tuh menggunakan sistem internet. Jadi kalau kita mau masukin KRS itu nggak perlu harus antri-antri dulu sama anak mahasiswa lainnya. Hai, aku Novi, mahasiswi UPN Veteran Jawa Timur. Dan sekarang aku ngambil International Dual Degree jurusan komunikasi. Di sini aku ngambil internasional karena dan siswanya dikit dan juga terdapat 2 ijazah, yaitu di Indonesia dan di luar negeri. Aku Subriyono Rionugroho, mahasiswa UPN Jatim Fakultas Pertanian, jurusan Agriteknologi. Aku masuk UPN karena aku demen banget dengan dunia pertanian. Yang pasti UPN sip banget deh, nggak rugi deh. Namaku Sugeng Effendi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, tepatnya di jurusan Teknik Sipil. Pada awalnya saya masuk UPN atas referensi dari teman. Awalnya sih saya masih penasaran, tapi setelah membuktikan masuk UPN ternyata sangat enjoy sekali. Fasilitasnya semua lengkap, lab-labnya juga sangat lengkap, apalagi dosennya sangat oke banget. Untuk kalian nggak salah buat jadikan UPN menjadi nomor 1 untuk masuk di perguruan tinggi. Oke, terima kasih. Saya Priyo Setiabudi, insinyur alumni UPN Veteran Fakultas Pertanian tahun 75. Sekarang kami kebetulan memimpin beberapa perusahaan yang di holding PT Lambi Citra Nusantara. Bahwa produk perguruan tinggi tidak hanya melulu pada suatu jurusan, tetapi ilmu yang kita dapat tersebut akan bermanfaat ketika kita dapat mengembangkan diri kita menjadi bermanfaat untuk masyarakatnya maupun usahanya.